Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa? Baik, mohon maaf tadi ada iklan sebentar. Eh, Materi sekarang adalah social engineering. Kemungkinan sih semuanya sudah paham ya apa itu social engineering. Tapi kita akan bahas dulu ya, sebentar. Jadi sebetulnya social engineering itu adalah memanfaatkan psikologisnya eh manusia gitu. Contoh misalnya begini, bagaimana orang itu supaya nurut sama kita misalnya. Nah, itu kan psikologis. Ya. Contohnya misalnya nih, eh, mohon maaf Pak Bu, eh, bisa tolong ambilkan buku ini. Ini saya ada imbalan buat Ibu 100.000. Nah, pasti mau kan? Hmm. Tapi kalau misalnya gini ngomongnya, Pak tolong Pak, ambil bangku ini. Saya kelelahan. Mana mau orang ya mindahin bangku atau meja seperti itu. Nah, itu adalah psikis gitu ya. Jadi, nah di dunia cyber, ya, di dunia cyber dan di dunia nyata ya, atau offline gitu, itu sebetulnya sudah ada gitu ya. Jadi, cuma yang jadi masalah ya, yang namanya social engineering di dunia cyber dengan di dunia nyata itu pasti ada perbedaan. Contoh misalnya. Katakanlah social engineeringnya di media cyber ya, atau apa dunia maya. Pasti orang yang menyuruhnya apa? Entah di mana gitu. Kemudian tidak tahu mukanya kayak apa. Ya. Kemudian orangnya bagaimana, tinggalnya di mana tidak tahu. Ya. Tapi kalau misalnya di offline atau di dunia nyata, yang nyuruh itu kelihatan, wah ini wajahnya yang nyuruh nih. Nah, awas ya, kalau macam-macam saya gebukin gitu ya, seperti itu. Jadi ketahuan gitu ya. Nah, makanya di dunia cyber ya cyber kriminal itu sangat sulit dideteksi gitu ya. Sangat-sangat sulit sekali gitu ya. Karena bisa aja si pencuri itu mungkin ngobrolnya mungkin lewat Instagram, lewat Facebook, lewat sosmed yang lain gitu. Tapi entah di mana dia gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang offline jelas gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengibuli kita, ketahuan nih wajahnya nih, saya kejar nih. Kalau di dunia cyber susah gitu. Nah, kenapa para hacker ya? Para hacker itu sudah beralih gitu ya ke social engineering. Karena memang ini titik terlemah ya dari rantai keamanan sistem informasi ini titik yang terlemah gitu. Kenapa dibilang terlemah? Begini. Ada ya suatu perusahaan dengan security yang sangat tinggi ya, dia menggunakan firewall. Kemudian servernya menggunakan AI, IPS atau IDS gitu ya. Detection ya, cara mendeteksi dengan menggunakan apa AI dan lain sebagainya. Servernya digembok gitu ya. Kemudian di dalam satu ruangan digembok menggunakan apa fingerprint atau apa kamera gitu wajah gitu kalau mau masuk aja sudah menggunakan wajah gitu jadi kalau di scan wajahnya tidak cocok dia tidak akan bisa membuka. Kemudian ada ruangan, jadi ruangan server di situ kan ada kantornya. Nah, kantornya ada ruangannya besar, ruangannya juga apa dijaga sama satpam. Kemudian ada pintu gerbangnya juga dijaga dengan satpam.
Jadi dipastikan tidak akan ada bisa yang masuk, ya, baik secara offline atau secara online masuk ke server. Nah, itu seketat begitu gitu. Tapi, nah, si hacker ini berhasil ya, dengan mengelabui atau eh, mengirimkan sesuatu ya kepada orang yang karyawan di sana ya, sehingga terekspos datanya ya. Ya. Nah, ini jadi kelemahan dari orang dalam karena memang tidak diamankan secara non teknis. Jadi perlu diingat juga yang namanya keamanan ya, mengamankan data dan lain sebagainya itu, mengamankan sistem itu ada dua ya. Ada yang namanya keamanan secara fisik dan ada pengamanan non fisik. Nah, yang secara fisik itu ya menggunakan firewall, kunci gembok, kemudian fingerprint dan lain sebagainya. Sedangkan yang ini yang yang non teknis ya harus dikasih ilmu ya, ilmu atau pelatihan kesadaran ya, sadar diri ya, bahwa menggunakan password itu harus harus dikip, tidak boleh disampaikan, apalagi diumbar-umbar ya kepada orang lain. Nah, itu harus dididik gitu ya. Jadi ke arah manajemen gitu. Makanya ISO 27001 itu menjelaskan bahwa keamanan sebesar atau sekuat apapun ya, pengamanan teknis tidak akan berhasil kalau pengamanan non teknisnya tidak dilakukan gitu ya. Itu. Jadi sebetulnya social engineering atau rekayasa sosial merupakan teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Nah, jadi dinamakan dengan cyber kriminal. Untuk mendapatkan informasi rahasia, akses tidak sah ke sistem, atau melakukan tindakan berbahaya lainnya melalui eksploitasi terhadap manusia, bukan teknologi ya. Bukan teknologi, perhatikan. Jadi mengeksploitasinya manusia yang dieksploitasi, bukan teknologi, karena memang teknologi sudah pakem, sudah sudah bagus gitu ya, dan tidak bisa dihack gitu seperti itu. Nah, teknik ini bertumpu pada prinsip bahwa manusia adalah mata rantai terlemah dalam sistem keamanan informasi. Nah, kemarin kan ada kasus yang namanya EKTP katanya bocor gitu. Ternyata ada indikasi orang dalam. Nah, jadi memang ya hacker yang perlu diwaspadai adalah orang dalam. Kalau orang luar jarang lah gitu. Nah, atau orang-orang yang sakit hati ya, keluar dari perusahaan sakit hati kemudian dihack gitu ya seperti itu. Kemudian menurut Hadnagi ya, social engineering adalah seni manipulasi. Jadi manipulasi itu ada seninya ternyata. Mempengaruhi atau menipu ya orang agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang tidak aman. Jadi kalau misalnya kalau dalam dunia nyata ya itu biasanya dihipnotis. Nah, jadi dihipnotis sehingga dia ngasih uang, ngasih perhiasan, bahkan mengungkapkan ya data-data rahasianya gitu ya. Kemudian dalam praktiknya pelaku sosial engineering tidak menggunakan metode teknis yang kompleks seperti peretasan perangkat lunak. Wah, udah ini kalau mau meretas perangkat lunak, oh, berarti harus jago, harus pintar, kemudian harus bisa masuk ke dalam dan lain sebagainya, dan mau meninggalkan harus menghapus jejak dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada membangun kepercayaan atau menciptakan rasa urgensi. Contoh misalnya begini, yang urgensi ya. Tiba-tiba malam telepon, halo Pak, Bu, anak Bapak, Ibu ada di sini, lagi kritis, silakan Bapak transfer, kalau tidak saya akan biarkan. Hmm. Kalau kena orang, karena si penipu ini kan nyeken gitu, tidak satu orang, ke beberapa orang. Lah lah ini penipuan. Oh saya nggak punya anak. Nah kan seperti itu. Tapi benar. Waduh ini anak saya belum pulang-pulang. Ya apa ada di mana? Golosor. Kasih transfer ya. Nah itu kan tingkat urgensi gitu ya.
Ini kalau ini urgensinya seperti itu gitu. Jadi sangat urgent gitu. Kemudian apalagi hmm, apalagi kepada nah, membangun suatu kepercayaan sehingga orang percaya. Contoh, halo Pak, Bu, maaf, Bapak itu punya kendaraan ini ya? Oh, oh tahu? Iya Pak. Jadi gini Pak, jadi kendaraan Bapak ini ya, itu ada yang mengklaim Pak. Jadi Bapak kan beli barang bekas tuh. Nah, ternyata ini ada pemilik aslinya. Wah, kan, waduh, bingung ya. Wah, gimana nih? Jadi percaya kan? Atau gini aja, Pak. Mobil Bapak ya sudah silakan. Tapi Bapak kan punya ini, punya HP. Ya iya, kok ini lagi kontak sama Bapak. Gini aja, Bapak install aja, install ini. Jadi install ini adalah menginstal untuk meyakinkan bahwa Bapak pemiliknya. Oh iya ya Pak, saya install. Coba Bapak install. Install sambil ngobrol. Terinstall lah data apa malware gitu. Nah, dibajaklah HP-nya. Nah, itu membangun kepercayaan. Jadi percaya kita. Atau bisa jadi kena hipnotis gitu ya. Kena hipnotis sehingga dia percaya gitu apa yang dia katakan ya. Seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya eh, apa sih kok hacker itu sudah tidak mampu masuk ke server yang sangat sulit dan notabene bisa diketahui ya siapa yang ngehack ya. Jadi kalau misalnya ngehack ke mana ke server-server yang besar gitu itu tidak mungkin bisa dihack gitu. Apalagi ke bank-bank gitu, ngehack bank. Yang bisa dilakukan adalah ngehack kepada nasabahnya sendiri. Buatlah kartu undangan, buatlah apa e-tilang, buatlah apa lagi. Ada macam-macam lah gitu. Yang penting idenya terinstall lah malwarenya di situ gitu. Ya disimpan malware-malware di tempat-tempat pencarian apa krekan dan lain sebagainya. Itu tidak memungkin, bisa dimungkinkan. Jadi sebetulnya ya idenya itu mencuri data. Ya. Mencuri data apa sih sampai mau dicuri? Oh, ya data-data pribadi atau data-data sensitif. Ya, username dan password, kemudian KTP, kemudian kartu kredit, atau data biometrik. Ya, jadi memang dari situ itu bisa gitu ya. Contoh misalnya nomor telepon. Nah, hacker menemukan satu nomor telepon. Apakah ini bisa dilakukan untuk hack? Oh bisa. Ya, coba nomor telepon. Si hacker pasti melihat nih, ini ada nomor telepon. Nah, gimana ya? Kita telepon saja. Buat bangun kepercayaan, buat data-data palsu. Nah, data-datanya dari mana? Cari di tempat-tempat sosmednya. Coba, saya akan set by apa, misalnya by telepon gitu, kalau punya aplikasi yang lain gitu, ya. Sehingga dia itu langganan medsos kemana saja. Bisa itu seperti itu. Kemudian, oh ini nih nomor telepon tuh ternyata medsosnya ini. Lah kita pantau ya. Waduh ada status ya. Status kekayaan, status apalagi dan lain sebagainya. Sehingga tahu. Jadi data-data terkecil itu, data-data perentelan itu akan dirangkai gitu ya. Oh ini, oh ternyata ada Facebooknya. Oh ini ada alamatnya. Oh alamatnya di sini. Nah, udah mulai ketahuan kan. Oh, KTP-nya ada. Eh, Nomor kartu kreditnya juga ada. Wah data biometriknya juga ada. Jadilah. Kan kita sudah tahu ya apa itu definisi dari sistem informasi. Jadi ada sistem, ada informasi. Ya, apa itu informasi? Informasi itu adalah kumpulan-kumpulan dari data. Data-data itu seperti ya nama, alamat, ya. Eh, tapi masih belum bisa dipastikan informasi penting. Ada KTP, ya. Kemudian di situ ada alamat, di situ ada kakak, nomor misalnya kakak. Itu belum bisa disimpulkan bahwa mempunyai nilai bukan.
Tapi begitu ada nama, ada KTP, kemudian ada kekayaan, nah ada punya apa, bank dan lain sebagainya. Nah, barulah itu disebut informasi, ya. Jadi informasi itu dibangun dari beberapa fakta atau data, data. Jadi kalau misalnya begini nih, oh ini ada kecelakaan di mana? Di jalan ini. Kecelakaannya apa? Tunggal. Menggunakan apa? Motor. Belum ada kesimpulan nih, belum ada. Pokoknya mah ada kendaraan yang laka lantas, kemudian ada apa? Motor, kemudian tunggal, yang lainnya belum. Nah, setelah ada waktu, ada tempat, ada kejadiannya, baru disimpulkan, oh ternyata ada kecelakaan di situ. Nah, baru ya seperti itu. Jadi itulah kita ya sebagai konsumsi informasi gitu ya, harus bisa memilah-milah gitu ya. Harus bisa eh, peka apakah itu informasi sensitif atau tidak gitu ya. Nah, katanya Pak, KTP itu harus privacy Pak, tidak boleh diekspos dan lain sebagainya. Tapi kenapa Pak? Saya waktu ke UTB atau STB, saya diminta lo KTP, tapi memang fotokopinya sih. Tapi kan di situ ada nomornya, gitu. Katanya rahasia. Berarti nggak rahasia. Pengen tahu kenapa nggak rahasia? Dilihat aja di apa, di mana, di Google gitu ya. Coba, banyak KTP berantakan di mana-mana gitu ya, seperti itu. Jadi memang selain mencuri data pribadi, dia ingin mengakses sistem loh. Sistem atau jaringan internal organisasi tanpa otoritas. Jadi kalau misalnya bukan saya, seorang hacker, ya, kalau dia nyeken dulu, jadi sebagai apa, apa hacker gitu, benar-benar hacker tanpa menggunakan social engineer, dia harus nyeken IP. Target IP-nya berapa? Kemudian bagaimana cara masuk ke sistemnya? Waduh, ada password dan lain sebagainya. Itu adalah sangat sulit, ya. Sangat-sangat sulit. Tapi hacker pintar. Nah, lihat aja lah karyawannya. Oh, dia kerja di situ. Mulai aja. Nah, dari situ ya akan bocor ya dari orang dalam. Oke. Tapi orang dalam juga kemungkinan tidak sengaja gitu. Kemudian menanamkan malware. Bagaimana seorang hacker menanamkan malware kepada orang yang kita tidak kenal gitu ya. Oh, kita bujuk aja lah. Kasih logo ya, logo eh, supaya bagus atau terpercaya, logo bank deh. Tapi nomornya Pak Balatak nggak ada lah nomornya. Ya udah nomor itu aja. Mudah-mudahan dianya nggak ngeh gitu ya, seperti itu. Langsung aja WA. Mohon maaf Pak, Bapak kan langganan BRI. Ya, oh, kok tahu ya? Eh, Coba Pak, akun Bapak kena hack. Untuk memverifikasi supaya tidak ke hack, coba klik link ini. Udah pasti diklik tuh. Kemudian itu menanamkan malware ya. Jadi menginstal tapi orang lain yang punya yang mau menginstalnya. Kemudian merusak reputasi individu atau perusahaan. Jadi bisa merusak, contoh misalnya, ini ada hacker mau merusak organisasi. Wah, dicari dulu nih alamatnya. Oh, di sini. Wah, ada webnya nih. Wah, webnya aja diganti ya dengan gambar-gambar lucu. Udah ya, reputasinya terjun. Nah, kemudian melakukan penipuan finance, ya. Jadi uang. Contohnya yang salah, yang nyata-nyata adalah ransomware. Jadi ransomware itu apa, enkripsi dengan imbalannya minta uang gitu. Nah, kemudian setelah uangnya dikirim, entah gimana mau di apa, bagus lagi atau tidak gitu. Kemudian karakteristik. Jadi social engineering itu punya karakteristik, ya. Karakteristik utama dari teknik ini antara lain adalah eksploitasi psikologi manusia. Jadi target direkayasa secara emosional, bukan teknis. Ingat, bukan teknis ya. Kemudian kepercayaan dan kredibilitas palsu.
Jadi pelaku kerap menyamar sebagai pihak berwenang, gitu ya. Pura-pura aja pegawai apa gitu ya, supaya dia dibukakan pintunya. Kemudian ada yang namanya persuasif dan meyakinkan. Jadi terdapat tekanan waktu, empati atau ketakutan. Hmm. Seperti yang tadi ya, takut misalnya karena ancaman. Lalu kamu diancam nih, segera buka username password. Nah, seperti itu. Kemudian bervariasi dan adaptif. Jadi teknik ini dapat disesuaikan dengan konteks target. Nah, jadi targetnya apa nih? Mohon maaf Pak, Bapak belum survei katanya, survei. Nah, untuk Bapak mau survei ya atau apa meyakinkan, silakan Bapak klik link tautan atau link. Nah, itu bahaya kan. Kemudian ada beberapa teknik ya, teknik social engineering. Jadi ada plain texting. Jadi teknik di mana pelaku menciptakan latar belakang cerita atau identitas. Nah, dia membangun cerita gitu ya untuk mengelabui ya, korban. Ya. Untuk meyakinkan korban agar memberikan akses atau informasi tertentu. Contoh, ya, pelaku berpura-pura menjadi pegawai bank yang sedang memverifikasi data nasabah. Oh, halo, punten Bapak Ibu, saya adalah pegawai ABCD, ya, mau konfirmasi data-data semua nasabah. Kalau Bapak tidak mau, berarti saya akan bekukan. Bapak tidak bisa tarik dana. Nah, ngeri kan? Oh, iya ya Pak. Nah, gitu kan. Iya, iya, yakin itu. Saya akan laksanakan. Nah, seperti itu. Jadi ada tekanan gitu ya. Strategi ini seringkali memerlukan perencanaan matang. Jadi harus matang perencanaannya bagi si hacker. Termasuk pembuatan dokumen palsu atau riset terhadap korban. Keberhasilan practicing ini bergantung pada seberapa kuat narasi dan seberapa meyakinkan pelaku dalam berinteraksi. Oh, jadi harus meyakinkan. Kalau misalnya tidak meyakinkan, Pak, Bapak Ibu kalau mau isi link ya isi aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, itu nggak meyakinkan. Gitu. Kemudian phishing itu ngaku-ngaku gitu ya. Asalnya website ABC, oh menjadi A, C, B gitu ya. Tapi begitu di search di Google, yang palsu yang muncul pertama gitu. Yang benernya malah ke bawah gitu ya, seperti itu. Jadi phishing adalah upaya memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya ya, melalui komunikasi elektronik seperti email, SMS, atau medsos. Phishing memiliki beberapa varian. Jadi begini, ya. Phishing itu banyak itu. Misalnya, mohon maaf Pak, saya ini dari provider ya, yang Bapak langganan ya. Bisa tolong disebutkan Pak nomor KTP-nya? Nah, loh, mau apa ya KTP-nya di. Ah, sudah tutup aja. Nah, itu kan sudah tahu gitu ya. Kemudian spear phishing ditargetkan ke individu tertentu dengan informasi personal. Kemudian apa walling ya, walling itu menargetkan eksekutif atau pejabat tinggi perusahaan. Misalnya begini, saya pernah gitu ya. Mohon maaf Pak, eh, jadi si universitas itu akan mengumumkan siswanya, mahasiswa barunya siapa aja yang terima. Nah itu dipampang tuh di websitenya. Nama, NIM, sama nomor teleponnya lagi. Mantep itu pengumumannya. Nggak sekalian sama alamatnya aja gitu ya. Nah ada hacker. Nemu itu, loh, kok ada nomor teleponnya? Ah, saya telepon deh. Telepon tuh ke anak masih murid baru itu, orang tuanya. Halo, kebetulan bapaknya ngangkat. Halo, Pak. Alhamdulillah, Bapak diterima di Fakultas Kedokteran. Atas nama ini kan? Oh iya, Pak. Nah, nomor pendaftarannya ini kan? Oh iya, Pak. Yakin, yakin kan? Oh, dia hackernya melihat dari web universitasnya. Memang ada apa? Jadi gini, Pak. Untuk apa?
Untuk mempersingkat waktu, saya kasih tenggang waktu 1 jam untuk melakukan pembayaran ke nomor rekening ini ya. Ya, ini bayarnya Bapak setengahnya loh. Wah, setengahnya kata bapaknya. Ya sudah saya transfer. Ditransfer aja. Tapi dia gelisah gitu. Setelah transfer gelisah gitu. Ini kenapa ya? Kok bisa-bisanya universitas ngelopon jam segini gitu baru. Nah, udah besoknya langsung ke kampus saya yang terima gitu. Pak, ini oh sebentar Pak saya tanya dulu ke bagian pendaftaran mahasiswa baru gitu. Wah, ternyata ditipu katanya. Wah, karena banknya sama dengan yang apa yang di universitas itu, kemudian dia bloknya. Nomor rekening mana? Ini di bloknya. Setelah di blok kemudian dicek, dananya sudah hilang. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi keamanan itu memang bukan tugas salah seorang. Semuanya harus kompak gitu ya. Pelaku manajemen puncak, admin yang mengerjakan, aplikasi software yang ngebangun, server yang dibangun itu harus kompak gitu ya. Harus mengamankan. Kemudian user admin orangnya harus disadarkan, dikasih pelatihan ya, tentang bagaimana cara menggunakan username password yang aman, kemudian bagaimana cara berkomunikasi atau menggunakan perangkat-perangkat kantor, tidak boleh sembarangan install, apalagi mendownload game dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan gitu apalagi melakukan mencari crack-crackan ya aplikasi atau software bajakan. Nah, itu sangat berbahaya. Itu semuanya dijelaskan ya di semua karyawan-karyawan terutama khususnya yang memegang atau mengakses sistem informasi seperti itu. Jadi memang phishing ini sangat berbahaya gitu. Karena seolah-olah terpercaya gitu. Padahal di sidik-sidik tidak gitu. Tapi bagi orang yang tahu, ini penipuan udah cancel aja. Atau nggak usah dibaca, nggak usah diklik ya. Kemarin kan ada, apakah Bapak setuju? Transfer itu tidak usah menggunakan biaya admin. Kalau Bapak setuju, klik yes. Kalau tidak, no. Diklik, aduh. Sudah, malware-nya masuk lah seperti itu. Jadi, itulah namanya phishing gitu ya. Kemudian pencurian identitas. Jadi sebetulnya apa sih pencurian identitas itu? Adalah kejahatan di mana pelaku menggunakan informasi pribadi orang lain secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan, baik finansial maupun non-finansial. Informasi tersebut dapat berupa nama lengkap, ya, nicknya, nomor rekening, dan medis hingga identitas digital ya, yang dicuri. Kemudian jenis-jenisnya apa aja? Ada yang finansial ya, menggunakan identitas untuk membuka rekening pinjaman atau kartu kredit palsu, menggunakan identitas orang lain. Kok bisa ya? Membuka rekening dengan identitas lain, apakah di KTP-nya tidak ada fotonya gitu ya. Harusnya kan verifikasi gitu. Oh enggak, karena di sini buka rekening itu gampang, tidak usah datang. Oh iya ya sudah kalau begitu mah ya. Ya. Bagus kalau begitu mah. Ya sudah nggak usah datang. Ternyata tidak bisa verifikasi gitu ya. Jadi bisa menggunakan identitas yang lain. Nah ini yang soal-soal sepele gitu ya. Yang mesti harus diperhatikan gitu ya. Nggak usah datang Pak kalau buka rekening. Ya, nanti kalau rekening orang lain dikasih bisa nggak ya? Oh ternyata lolos gitu ya. Jadi mesti harus diaudit atau dicek kembali gitu. Apakah ini aman atau tidak gitu. Jadi jangan mengejar, oh ini gampang, oh ini bagus gitu. Contoh misalnya, sekarang itu kan apa e-tol itu kan pakai itu ya, pakai kartu gitu ya. Kartu tap langsung jalan gitu ya. Nah,
Ya, sampai saat ini masih belum ada ya, belum ada. Bukan belum ada, tapi memang mungkin tidak terlalu gitu ya. Bagaimana? Apakah bisa ada pencurian ya? Di apa di kartu etol saya yang misalnya 100.000 tiba-tiba berubah menjadi nol gitu ya, seperti itu. Nah ini belum ada kasus seperti itu. Tapi nyatanya apa identitas itu berbahaya gitu ya. Misalnya seseorang menemukan kartu ATM, ya. Kemudian dia telepon ke customer service-nya, mohon maaf Pak, ATP saya hilang. Padahal dia nemu nemu apa nemu nemu apa nemu iya menu ATM-nya ketemu nemu di jalan gitu. Ini saya hilang, Mbak. Nomornya berapa? Ya disebutin aja nomornya. Jelas benar kan? Oh, oh iya, udah cocok, Pak. Jadi mau gimana? Ah, mau diblok aja? Oh, enggak, nggak usah diblok, Pak. Tenang aja. Nggak ada uangnya kok, misalkan seperti itu. Nggak usah diblok. Mau dia apa? Masa mau diganti aja lah. Diganti apa yang mau diganti? Enggak, jadi namanya mau diganti itu. Tapi saya nggak bisa ke sana. Oh ya udah lewat online aja, online aja. Ini kan bisa dimanipulasi gitu. Jadi masih banyak lah ya. Kalau misalnya kita kan langganan apa internet service provider, tiba-tiba langsung telepon. Mohon maaf Pak, Bapak langganan ini kan? Provider kami, oh iya, gimana Pak internetnya bagus? Oh lancar, bagus. Gini Pak, kalau Bapak nggak mau bayaran 1 bulan atau mau gratis, cepat buka. Saya kirim link ini untuk apa dispensasi supaya Bapak tidak apa kena bulan depan. Jadi Bapak gratis sebulan. Bayangkan kalau digitukan, apa dia mau ngeklik? Ya diklik aja lah. Ya, penasaran. Jadi, ya itulah. Ada dua, jadi mengklik atau tidak gitu. Kalau tidak mengklik, aduh, sayang. Kalau diklik, ya mudah-mudahan. Ternyata malah yang di kartu apa bankingnya habis semuanya gitu. Nah, kemudian sebetulnya berapa kerugian, beberapa kerugian dari identitas, jadi pencurian identitas ini. Satu adalah material, tabungan terkuras, hutang atas nama korban. Aduh, ini bahaya ya. Hutangnya atas nama korban lagi. Aduh, udah korban, kena hutang lagi, uang habis gitu. Kemudian kerugian reputasi, ya. Nama baik tercemar, ya, akibat tindak kriminal yang tidak dilakukan, ya. Kemudian kerugian emosional dan psikologis, stres, ya, kecemasan, rasa tidak aman. Udahlah, kalau tidak aman mah saya nggak mau langganan bankingan lah, manual saja lah. Apakah semuanya akan kembali ke manual? Sulit kembali ke manual. Digitalisasi harus maju terus karena ya begitu ya. Sekarang model AI. AI itu berguna atau menggantikan manusia sih? Kalau saya prediksi, kalau menggantikan manusia suatu hal yang mustahil gitu ya. Mustahil gitu. Tapi kalau membantu iya gitu. Membantu iya. Tapi memang ya, AI juga kan tidak pintar seperti manusia. Tapi ada sebetulnya dia itu mencari gitu. Kalau misalnya tanya ke AI, ya, tanya sesuatu, pasti dia akan jawab. Tapi datanya dari mana? Ya dia searching gitu di web-web yang ada gitu, di Google di mana gitu. Coba kalau pencariannya dihilangkan, ya udah ya ini juga tidak berguna gitu ya, seperti. Kemudian apa cara pelaku mendapatkan identitas? Caranya gimana sih dia sampai bisa gitu? Hasil phishing atau spear phishing tadi ya ngaku-ngaku. Kemudian melalui pelanggaran data atau data breach, ya. Ada pelanggaran data, jadi data dilanggar gitu. Mengambil data dari medsos, ini bahaya. Oversharing ini. Kenapa sih di medsos itu eh, mengambil data gampang? Ya gampang. Coba, ada nggak medsos yang tidak menampilkan kontak? Ada nggak? Terus ada nggak medsos yang menampilkan namanya nama samaran, alamatnya alamat samaran,
kemudian apa data-datanya samaran, tapi dia seorang sales mau jualan mobil, ya nggak mungkin, nggak nyambung gitu. Makanya untuk jualan sebagai sales ya datanya harus benar, harus sesuai. Nah, seperti itu. Tapi bahaya ya. Nah, jadi eh apa yang namanya tindakan ya, bagaimana cara mencegahnya ya. Social engineering itu sebetulnya bisa apa ditiadakan, tapi suatu hal yang mustahil gitu ya. Pendidikan dan pelatihan keamanan cyber ya. Jadi si SDM-nya mencari mencari pelatihan-pelatihan keamanan. Oh, cari dapatlah ya perusahaannya. Kemudian silakan di-sharing, diterapkan. Nah, kemudian simulasikan, uji, kemudian evaluasi. Sudah, setelah dievaluasi bagus gitu. Kemudian kebijakan dan prosedur keamanan. Jadi ada kebijakannya apa aja? Terapkan kebijakan verifikasi dua langkah. Nah, harus dikerjakan. Jadi kalau misalnya apa eh, dua langkah ya. Jadi verifikasi dua langkah. Misalnya begini nih. Saya mau mengakses internet. Sorry. Saya mau mengakses UTW. Begitu sudah saya masukin username dan password masuk STTB, dia minta verifikasi. Tolong buka dong WA-nya, masukkan kode 6 digit ke sini. Saya harus buka lagi. Masukkan, nah udah bisa. Nah, coba kalau misalnya sekarang eh, apa namanya? eh kena hack gitu. Misalnya kena hack apa HP gitu ya, HP kena hack. Apa yang mesti harus kita lakukan? Bingung kan? Udah kena hack ngapain ya? Ya harus tenang gitu ya. Kalau kena hack, nah, apa yang mesti harus dilakukan? Langkah-langkah preventif apa yang harus dilakukan ya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Jadi eh, apa kembali ke pendidikan dan pelatihan keamanan, kemudian kebijakan dan prosedur keamanan. Tetapkan kebijakan verifikasi dua langkah ya. Kemudian buat SOP, kemudian tetapkan peraturan penghancuran dokumen secara aman. Teknologi pendukung, jadi gunakan email filter ya. Kalau susah-susah amat ya gunakan email filter untuk mendeteksi spam dan phishing. Terapkan endpoint protection dan DLP data loss prevention. Kemudian enkripsi informasi sensitif ya. Kemudian simulasi dan audit berkala, kemudian budaya keamanan organisasi ditingkatkan, jadi dorong pelaporan insiden tanpa rasa takut. Jadi kalau melaporkan insiden nggak usah takut-takut, laporkan saja gitu ya. Kemudian ciptakan lingkungan kerja yang mengutamakan keamanan, kemudian jadikan keamanan sebagai bagian dari budaya perusahaan. Jadi harus berbudaya ya, bukan sekedar prosedur administratif gitu ya. Nah, di sini ada soal latihan ya. Soal latihan dikerjakan. Nah, soal latihan itu ada 20 tapi dipilih 10. 10 ya. 10 saja. Boleh cek slog gitu ya. Misalnya nomor satu, wah enggak lah. Nomor dua, enggak juga. Nomor tiga, males lah. Empat, ya sudah. Mulai dari nomor empat aja. Empat. Tapi harus 10-nya. Empat berarti nomor satu. Jangan nomor empat jadi nomor satu. Tidak boleh gitu. Nomor empat ya nomor empat. Tapi jumlahnya harus 10. Empat. Lima, bisa. Enam, wah nggak bisa. Langsung tujuh, bisa gitu. Oh, 8 nggak bisa. Oh, 9 bisa. 10 bisa. Nah, 11 bisa. Nah, sampai 10 gitu ya. Silakan dikerjakan apa dikirimkan lewat ya apa GPOM ya. Biasanya KM sudah membuatnya. Nah, kemudian kita bahas ya satu ya, misalkan ini nih yang bawah aja. Hacker menggunakan phishing ya. Tahu phishing ngaku-ngaku.
ya, ngaku-ngakunya benar gitu. Padahal bukan punya dia. Kemudian phishing, phishing, voice ya. Kemudian impersonasi untuk mencuri data startup. Nah, evaluasi pendekatan dan bagaimana Zero Trust bisa menghadapinya. Jadi apa sih sebetulnya Zero Trust? Zero Trust itu eh, tidak percaya ke siapapun, ya. Tapi harus verifikasi. Contoh misalnya, saya orang dalam sih, STB, UTB, saya mau mengakses UTB, masukin username dan password, dia verifikasi. Mohon maaf Pak, untuk meyakinkan bahwa Bapak ini dosen STB, coba masukin kode 6 digit yang saya kirim ke HP. Nah, bukalah HP saya. Nah, ada masukin, oke, berhasil. Seperti itu. Itu yang namanya zero trust. Nah, kemudian apakah si zero trust ini eh, bisa mengreduce ya dari hacker kena phishing atau ngaku-ngaku ya, seperti itu. Nanti dijelaskan ya. Cari aja banyak ya. Eh, soal ini 19 CEO membocorkan arsitektur sistem saat broadcast. Oh, jadi CEO ini membocorkan arsitektur sistem pada saat broadcast. Bahas akibat dari keterbukaan berlebihan ini. Oh, bagaimana kalau CEO aja sudah membuka arsitektur, apa yang terjadi dengan karyawannya? Ya. Kemudian 18, penyerang membuat jebakan dengan pura-pura butuh bantuan. Nah, jebakan. Mas, tolong mas, ini sakit. Begitu datang, dia tikam gitu ya. Kalau di dunia nyata gitu. Jadi kalau di dunia maya cyber, penyerang membuat jebakan dengan pura-pura butuh bantuan. Jelaskan perbedaan honeypot untuk riset eh, dan untuk serangan. Ya. Jadi honeypot itu ini apa server tipu-tipuan. Ya. Jadi sengaja dipasang di honeypot sebetulnya seperti server tapi itu bukan server asli, server tiruan gitu. Ya. Kemudian survei online berbayar, minta data sensitif. Nah, jadi ada survei online, dia itu minta data sensitif, evaluasi teknik manipulasi yang digunakan. Jadi apa sih teknik yang digunakan untuk survei online ini? Kemudian penyerang gunakan istilah teknis untuk membingungkan korban. Kemudian dia bahas manipulasi ini. Jadi bagaimana atau terangkan tentang manipulasinya, ya. Kemudian akun palsu mengaku sebagai selebriti. Oh, jadi ada akun palsu ya. Mengakunya selebriti, tulisan selebritas. Kemudian karena dia ngaku-ngaku ya tempelin aja lah artis-artis nge-crop dari mana gitu. Kemudian meminta data. Oh, artis meminta data. Nggak benar ya, mas artis minta data paling minta uang artis mah. Nah, misalkan gitu. Kalau selebriti kan seperti itu. Bahas teknik kepercayaan publik yang digunakan. Nah, bahas apa percaya gitu. Publik seperti ini. Karyawan kecewa membocorkan akun sistem karena dia di PHK gitu. Di SP gitu. Misalkan seperti itu. Nah, bahas social engineering dari dalam. Ini kan dari dalam ya karyawan ya. Bagaimana? Jadi bagaimana si social engineering itu karena sudah mengebocorkan akun sistem ya, karyawan kecewa membocorkan akun sistem. Nah, bagaimana ya tekniknya, kemudian bagaimana solusinya gitu aja. Kemudian pengguna ikut kuis yang mengungkapkan data pribadi, jelaskan resikonya. Ya, resikonya tentunya resiko bagaimana resiko mengungkapkan data pribadi. Mau ikut kuis, mau bersepeda ria, mau di tempat piknik,
Nah, bagaimana kalau yang mengungkapkan data pribadi? Ya, itu nggak boleh, ya. Nah, terus bagaimana efeknya? Ya, dijelaskan. Kemudian kasus job overscan. Nah, ini ada ininya. Jadi, email tawaran kerja palsu meminta data pribadi. Misalnya begini. Tiba-tiba ada email. Boh, terima kasih Anda keterima. Dah, saya kan tidak pernah ngirim. Ketahuan berarti. Ya udah, dibiarkan aman ya. Tapi begitu ada orang, ya, begitu ada orang yang kemarin-kemarin mencari kerja, kemudian ada hacker langsung di email tawaran kerja palsu, meminta data pribadi. Mohon maaf Pak, Bapak kemarin sudah melamar ya. Nah untuk itu silakan data pribadi atau data-data yang saya sebutkan di sini tolong diisi kemudian japri ke saya karena nanti ada pengumuman ya bahwa Bapak nanti diterima. Setelah dikasih tidak diterima-terima gitu, boro-boro ada lowongan gitu. Nah, tapi datanya sudah diambil gitu. Nah, analisis sisi psikologis korban dan cara pencegahannya. Coba apa yang terjadi gitu. Kemudian penyerang menggunakan suara palsu. Suara palsu. Jadi dia itu coba gitu, ya. Ada suara ini nih. Siapa nih? Oh, langsung dimasukkan ke AI, kemudian dia diolah gitu, ya. Kemudian langsung suara si bos ini. Halo, meminta transfer uang. Coba tolong transfer uang. Kamu kan painernya saya. Oh iya, iya Pak, iya Pak. Berapa ya uang? Semua yang ada di Lasi. Kirim ke nomor ini ya. Padahal itu hacker. Tapi menggunakan suara seperti bos. Ya. Karena memang di sosmednya dia sering bersuara gitu ya. Nyanyi-nyanyi, pokoknya mengeluarkan suara. Kemudian apa? Dimasukkan ke AI sama sama hackernya. Kemudian di generate ulang kata-katanya ya. Jadilah seperti itu. Gak tahu ya. Kemudian hacker mencari data di tempat sampah. Oh bisa hacker mencari tempat dari data dari sampah. Oh bisa gitu. Karena ya jangankan di dunia nyata. Di dunia nyata itu ada yang namanya pemulung. Pemulung tahu pemulung? Yang memulung apa? Sampah-sampah ya. Kenapa dia dipulung? Karena ada data-data penting. Ada apa? Ada barang-barang berharga. Contoh misalnya, oh ini ada cup nih dari plastik. Oh ini bisa dijual. Gitu. Oh ini ada botol nih, botol laku keras loh. Oh ini ada aki nih, aki kering lagi. Perasaan saya menjual aki 50.000 tuh ke tukang aki bekas. Nah itu pemulung, pemulung yang yang pemulung yang bisa memilah-milah. Jadi mulungnya apa dulu nih yang berharga di pasaran. Nah, ternyata ada yang namanya pemulung data. Nah, kayak gimana sih pemulung data itu? Memang data banyak yang dibuang-buang gitu. Tidak. Misalnya pemulung data ya. Ini kasus sederhana. Yang dinamakan pemulung data itu seperti apa? Contoh misalnya, saya mau ke BPJS. Pak, saya mau ke BPJS. Oh, sebentar Pak. Bapak harus kopi dulu ya KTP sama kakaknya. Aduh Pak, KTP mesti dibawa. Tapi kakaknya lupa. Ya sudah diambil dulu ke rumah. Oh, ya sudah, saya ambil ke rumah. Kemudian saya kopi. Saya nggak ingat ya tadi ngopi KTP sama kakaknya berapa kali ya. Aduh, saya tiga aja lah biar aman. Mas kopi, mas tukang kopi. Kopi bukan ngopi ya. Tukang kopi kertas gitu. Coba saya kopiin ini KTP sama kakak 3 biji masing-masing ya. Langsung si itunya kedengaran loh kok masih belum ya? Apakah kelebihan gitu? Kan saya bayarnya juga cuma 3 gitu. Ternyata si tukang fotokopi itu sudah berunding, sudah koordinasi ya. Jadi ada yang namanya pemulung data. Mas kopi ya nanti kalau ada yang kopi kakak atau kopi KTP dia minta 3 mas kopinya tambahin 1 ya
nanti saya beli. Oh, benar serius? Berapa? Ah, tenang aja. Nanti saya beli. Oke. Dia kalau ada motokopi selalu tambahin. Loh Pak, itu kan ada 4. Oh nggak apa-apa. Saya buang kok. Dia kumpul-kumpulin. Langsung setelah panen ya, si tukang pemulung itu datang. Ada berapa Pak? Kakak sama KTP? Ah, ada 10. Ya sudah saya beli 10.000 ya. Oke, dia langsung. Dia mikir ini diapain. Oh iya, kalau mau daftar ya, daftar apa namanya telepon ya, telepon baru ya, nomor nomor telepon gitu. Itu kan harus ada kombinasi tuh KTP sama kakak. Lumayan kan ini bisa. Tapi kakaknya orang lain, KTP-nya orang lain. Oh bisa. Nah ini bahaya gitu. Kalau tidak digunakan selama si kartu nomor itu tidak digunakan untuk kejahatan atau tidak bertanggung jawab, aman-aman saja. Tapi nomornya digunakan untuk menipu-nipu. Sedangkan identitasnya punya kita, ya seperti itu. Jadi memang pemulung data itu banyak gitu. Selain di tempat sampah ya banyak gitu, ya. Nah, pemulung data itu kan bukan berarti mulung gratis, bukan gitu, ya. Coba datang ke admin, hey admin, kamu dari STTB ya? Iya, admin STTB. Gini mas, saya itu butuh data. Data buat apa? Seluruh mahasiswa STTB bisa nggak dong dikeluarin? Saya beli. Berapa? Sekian. Ah, boleh, boleh. Nah, lagian kan nggak akan hilang datanya kalau misalnya KTP-nya di copy ke saya kan. Datanya masih ada. Oh, iya bener juga, ya. Oke, si pemulung data sudah berhasil membeli. Nah, kemudian dia jual lagi. Ya yang penting ada untungnya lah. Jual ke kompetitornya. Cari siapa? Ya, sekelas universitas lagi ya. Universitas ini universitas ini kok apa mahasiswanya sedikit banget sih. Oh iya, gimana ya? Gini nih, nih ada saya data-data nih. Barangkali adiknya kan bisa ditelepon, nih ada nomor teleponnya, gitu ada alamat rumahnya. Oh boleh, boleh, dibelilah. Lah, si kampus ini langsung daripada nyari-nyari para rugu gitu ya, posting di Instagram, nggak ada yang lihat, cuma lihat, sudah telepon aja. Nah, ini kan datanya ada telepon. Jadi mahasiswanya di STB, di UTB gitu. Kemudian kan ada datanya, oh ini ada adiknya nih, di kakaknya, adik. Wah, ini adiknya kebetulan baru lulus SMA. Ditelepon. Halo Pak Bu, apakah anaknya sehat gitu? Nah, ini saya dari UTB. Anak ibu kan masih di sini. Oh iya betul, Pak. Mengatakan itu ya. Padahal dia hacker. Nah, boleh enggak nanti ya kalau misalnya anak ibu nggak lulus ke negeri, boleh ke saya nih nomor tempatnya. Satu ya. Dia kan nggak tahu, nelfon aja. Halo, apakah ini UTB? Oh ini bukan. Langsung ditutup kan, nggak jadi berarti. Nah, tapi intinya ya kalau misalkan ini kan masalah apa masalah persaingan gitu ya. Ini sebetulnya bisa ya, bisa bisa menjatuhkan gitu ya. Sudahlah data ini kan saya beli, pampang aja di di web sebelah gitu. Oh itu kok bisa ya UTB ada di web sebelah gitu. Wah jangan-jangan ah bocor dong. Jadi udah mulai nggak percaya kan. Nah seperti jadi eh, bisa menjatuhkan gitu. Berbagai macam lah seperti itu. Silakan dikerjakan masih ada waktu ya. Sampai jam berapa sekarang? Sampai jam berapa ngajar saya? Halo, halo, cek. Halo, iya Pak. Sampai jam berapa? Bentar ini lagi lihat dulu jadwalnya. Sampai jam 10, Pak. Jam 10 Kak. Oh jam 10 ini ada waktu ya seperempat menit lagi lah. Kalau dikerjakan, kemudian dikumpulkan di KM. KM kalau nggak salah sudah punya link ya. Kalau nggak, coba dibuat link yang kemarin kan masih ada mungkin. Nah, itu dimasukin ya sebagai tugas lah gitu. Nah, pengumpulan biasa ya minggu depan lah seperti itu. Kalau begitu, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Arigatou.